tidak ada bahagia dalam dosa, tidak ada bahagia dalam maksiat, tidak ada bahagia dalam perbuatan salah. Jadi kalau orang, wah itu kelihatan kaya, mobilnya bagus, padahal dia jarang sholat, pasti tidak bahagia. Pasti tidak bahagia. Karena Allah tidak memberikan bahagia dalam niat dan perbuatan yang tidak benar. Wah itu keren, lihat, pasti tidak bahagia. Wah itu tol-tol itu banyak, pasti menderita. Pasti. Karena Allah tidak memberikan bahagia kecuali pada niat yang ikhlas dan amal yang benar. Sederhana bukan? Mari kita sekarang bahas dua ini. Bagaimana supaya apapun yang kita lakukan berusaha ikhlas. Ikhlas itu apa? Ini sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, semua aktivitas hidupku, bahkan matiku pun, ya Allah, semata-mata karena Engkau. Kita ini hamba Allah, kita ini ciptaan Allah, kita ini makhluk dalam genggaman Allah. Kita diciptakan, wa ma khalaqul jinna wal ins illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi ke Allah. Sederhana hidup ini hadirin. Kita ciptaan Allah, kita mengabdi ke Allah, Allah jamin diri kita. Nah, tapi tidak sesederhana ceramah ini ya. Seperti apa sih orang ikhlas? Sederhananya ya. Misal seperti jantung. Berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Terus berbuat yang terbaik. Perumpamaan sederhananya, yang suka menonjolkan diri itu ambeien, jerawat, bisul, tumor, tidak ada yang enak. Makanya orang-orang yang overacting, sibuk sekali menonjolkan diri, ingin dinilai manusia, ingin dikagumi, maka tidak pernah bahagia. Atau seperti matahari, hanya memberi, berharap kembali. Bagai sang surya menyinari. Atau seperti akar menghujam ke tanah, pohon rindang berbunga, berbuah, dipuji buahnya, dipuji bunganya. Tapi akar yang berjuang tidak dipuji, tidak apa-apa, akar mantap saja. Ini perumpamaan sederhana. Seberapa pentingnya ikhlas? Bapak Ibu tahu yang pertama kali di akhirat dihisab siapa? Mujahid. Orang yang meninggal di medan perang, kemudian dia dihisab, lalu Allah perlihatkan nikmat, dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah berjuang di dunia sampai saya mati syahid di medan perang, saya lakukan karena Engkau. Lalu apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata, dusta kamu. Kamu berjuang karena ingin disebut pemberani, pahlawan, dan orang-orang sudah menyebutmu seperti itu. Di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup jadi ahli neraka. Tidak kurang pedulinya kepada agama, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya sampai meninggal, tidak kurang pengakuannya. Dia ngakunya lillahi ta'ala, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Wa huwa alimum bidati sudur, karena Allah tahu isi hati. Ternyata yang kurang cuma satu saja. Apa hadirin? Hatinya lebih senang dinilai manusia, dipuji, dikagumi dengan amalan-amalan hak Allah, tidak diterima.
Bapak tahu yang dihisab kedua siapa di akhirat? Orang yang belajar agama dan mendakwahkannya, belajar Quran dan membacanya. Maaf ya, para ustadz yang ada di sini, itu yang kedua ustadz mana? Leo Ngacung. Maaf ini, Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad, itu dihisab tuh. Ustadz Adi Hidayat. Ustadz, oh pasti agim, saudara nggak kuat ya, pengen saya dihisab. Siapapun yang belajar dan dakwah, ada yang masuk surga, tinggi derajatnya. Tapi ada yang juga oleh Allah disebutkan kadzab, dusta kamu. Kamu belajar dan mendakwahkan karena ingin disebut alim, ingin disebut syekh, ingin disebut kiai, ustadz, dai kondang, dan sudah engkau dapatkan di dunia. Di akhirat ada yang di dunianya terkenal sebagai ulama, tapi tidak bisa jadi ahli surga. Tidak kurang ilmunya, tidak kurang dalilnya, tidak kurang dakwahnya, yang kurang satu saja. Apanya? Artinya lebih senang dipuji, dikagumi, dinilai oleh orang dengan amalan hak Allah. Termasuk yang baca Quran, ada yang tidak ke surga. Padahal bacaan Qurannya bagus, karena rindunya ingin disebut sebagai qari'ah daripada ingin diridhoi oleh Allah. Itu mencerminkan seriusnya tentang niat. Jelas Bapak Ibu? Halo? Ini serius sekali hadirin. Kalau enggak kita enggak dapat apa-apa nanti mati. Amalan pertama sebelum beramal adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Niat itu alamat. Salah niat, salah alamat. Berikut ini 5 latihan riyadhah agar memiliki hati yang ikhlas. Maaf sederhana saja ya, tapi yang paling penting kita mengevaluasi diri. 1, menurut sebagian ulama dulu sebentar ya, kenapa orang susah ikhlas? Apa penyebabnya? Ada 3. 1, sangat menikmati pujian orang. Jadi orang-orang yang senang sekali dipuji, itu sudah mulai susah ikhlas. Mana yang bahaya? Ingin disebut cantik atau ingin disebut soleha? Bu, kalau wanita ingin disebut cantik, normal. Kalau lelaki ingin disebut cantik, abnormal. LGBT ya, bermasalah. Penyakit. LGBT itu penyakit. Bisa disembuhkan kalau dia mau. Apakah boleh ibu-ibu ingin kelihatan cantik, Bu? Lelaki diam. Bu, bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Untuk siapa? Suami siapa? Ini hanya bertanya. Kami sebagai para suami lebih sering menyaksikan ibu dandan buat keluar rumah. Hati-hati. Wanita ingin kelihatan cantik, tinggal untuk siapa? Niatnya. Tapi wanita ingin kelihatan soleha, pasti dia menggunakan amal-amal hak Allah. Itulah yang bisa membuat orang dibenci Allah, karena ibadah itu hak Allah. Nah, yang kedua, orang itu sulit sekali jadi orang ikhlas kalau dia sangat menikmati privilege, diperlakukan spesial. Kalau sampai mendarah daging pada dirinya, senang dikagumi, diperlakukan, itu sulit sekali ikhlas. Dan yang ketiga, orang itu sulit ikhlas
kalau berharap sesuatu yang ada di tangan orang lain. Jadi makin pengen dikasih oleh orang, itu orang susah ikhlasnya. 5, latihan ikhlas. 1, dalil sudah jelas ya, Al-Bayyinah surat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. 1, jangan selalu ingin diketahui orang lain. 1, jangan selalu ingin diketahui orang. Ini musim medsos ini banyak tergelincir niat, lebih senang diketahui followers daripada puas hanya diketahui Allah. Hati-hati hadirin yang punya medsos, yang banyak followersnya, itu bisa menuhankan followers. Bangun jam 3 langsung broadcast, bangun, bangun, tahajud. Benarkah membangunkan orang tahajud atau pengumuman, nih saya sudah tahajud, saum, sedang sahur, alhamdulillah, walaupun hanya makanan sederhana, kenapa harus dilaporkan sama followers? Di Mekah sekarang Pak sedang tawaf, ya Allah, lupa kepada Allah, yang diingat followers. Hati-hati, makin banyak followers, kalau tidak hati-hati jadi hamba followers. Gak ada apa-apanya, maupun berapa juta, 10 juta, tidak ada apa-apanya kalau Allah tidak ridho ke kita. Amalan fardu, sunnahnya orang lain tahu. Mau kemana Pak? Saya ke masjid dulu, sholat duhur. Wah sekarang waktunya, sebutkan supaya jadi dakwah. Tapi kalau sholat sunnah, tahajud, sholat sunnah lain, lebih baik kita rahasiakan, walaupun boleh orang melihat kita. Haji, beritahu yang lain, niat dakwah. Tapi kalau umroh tidak usah dihitung. Ini umroh saya yang ke-5 kali, 5-5-nya belum tentu diterima. Hati-hati. Bayar zakat, umumkan, tidak apa-apa. Supaya orang tidak berburuk sangka dan menginspirasi orang untuk membayar zakat. Tapi kalau sedekah, boleh ditampakkan, tapi lebih banyak yang diam-diam. Kalau ditampakkan 1 juta, yang diam-diamnya 10 juta. Jangan terbalik. Yang ditampakkan 100.000, yang diam-diam 1.000. Makin banyak kita menyembunyikan amal kita, makin dekat dengan keikhlasan. Silakan periksa sekarang berapa banyak amalan kita yang kita rahasiakan. Ada tidak? Periksa. 2. Nah, yang pertama apa? Tidak harus orang lain tahu. Orang lain tahu, orang lain tidak tahu, tidak masalah. Allah pasti tahu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Makanya yang kedua, ciri orang yang latihan untuk ikhlas adalah ada orang, tidak ada orang, sama atau tidak. Kalau ada orang kita jadi bagus, tidak ada orang kita tidak bagus, ciri-ciri kita kurang ikhlas. Ada orang rajin, tidak ada orang malas, ini khas. Ini berat ya. Untung Pak Gubernur kesini salatnya
sudah. Tapi kalau tadi Pak Gubernur sholat jamaah, itu yang kiri kanannya berat, bisa kurang ikhlas. Allah. Sampai suatu saat ini kejadian Pak, karena atasannya datang, dia belum sempat wudhu, saking ingin ketahuan oleh atasannya, dia sholat tanpa wudhu demi dilihat atasan. Hati-hati nih kalau saudara karyawan kerja, kemudian ada atasan baru bagus, tidak ada atasan tidak bagus, itu bisa menuhankan atasan. Bagi kita kerja itu amal soleh. Ada atasan, tidak ada atasan, Allah ada. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah maha melihat. Orang yang ikhlas sama saja, sama saja. Orang lain tahu, orang lain tidak tahu, nggak ada masalah. Orang lain lihat, orang tidak lihat, sama. Tidak peduli, ada kamera, tidak ada kamera, sama. Berapa banyak sekarang di antara kita ke masjid, kita pakai kopiah, tapi ketika kita di kamar, buka HP, maksiat dalam kesendirian. Di depan orang, soleh. Di kamar, terus saja begini. Di depan orang ngaji, di belakang. Nah, ciri orang yang kurang ikhlas beda-beda. Orang ikhlas sama saja. Ada orang, tidak ada orang. Yakin. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basyir. Dialah Allah bersamamu dimanapun kau berada. Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Bapak bahagia Pak? Ada atasan, tidak ada atasan, sama saja. Ada orang, tidak ada orang, sama saja. Allah ada. Allah maha melihat. Makanya orang-orang yang ikhlas gak ribet. 3. Bu, Ibu, ada suami, tidak ada suami, tetap ada Allah. Jangan bagus ketika ada suami. 3, nah mulai berat ini. Ciri orang yang ikhlas latihannya, jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Ulangi. Kurang mantap. Ulangi. Jangan ingin dipuji. Di ruangan ini ada nih seseorang. Udah nyobain dia dipuji rame-rame, takdir. Udah gitu dicaci maki rame-rame. Ada nih di ruangan ini. Kenapa pakai senyum begitu? Demi Allah, ini saya sumpah nih ya, Allah maha mendengar. Demi Allah, dipuji rame-rame, dihormati rame-rame, dikagumi rame-rame, jauh lebih bahaya dibanding dihina dan dicaci maki rame-rame. Karena kalau orang sudah terbiasa dipuji, sudah terbiasa dihormati, bahaya terbesarnya adalah lupa kepada diri yang sebenarnya, tertipu oleh pujian orang kepada kita. Dengan kata lain, orang yang sangat menikmati pujian makhluk dekat sekali dengan perilaku munafik. Dekat sekali dengan sibuk membagus-bagus topeng daripada memperbaiki isi. Hati-hati hadirin, dipuji itu lebih dinikmati nafsu daripada dicaci. Hati-hati dunia sekarang.
Lihat yang ditangkap-tangkap, yang pamer emas, yang pamer tas Hermes, yang pamer berbagai barang. Kenapa? Ingin dipuji. Demi Allah, walaupun seluruh makhluk di dunia ini memuji kita, kalau Allah membenci kita, pasti tidak pernah bahagia dan pasti sengsara. Gak ada apa-apanya. Puji, caci itu sama dengan ember jatuh. Hanya getaran udara yang merambat ke telinga. Sayangnya kita tertipu oleh pujian manusia sehingga kita menggadaikan amal-amal kita. Tuh tadi kan hafiz Quran, qori hancur amalnya. Dakwah hancur, dermawan hancur hanya karena pengen dipuji. Orang memuji kita itu ujian dari Allah. Orang mencaci kita itu ujian dari Allah. Jawab, mana yang lebih berat ujiannya? Dipuji atau dicaci? Dipuji lebih berat. Kita lebih mudah ujub merasa saya mulia. Lebih mudah takabur gara-gara dipuji. Kalau dihina, bahaya tidak? Oh, gak ada masalah. Orang itu menghina saya. Nabi Muhammad SAW sempurna kemuliaannya, tetap ada yang menghina. Bagaimana mungkin kita yang hina asli tidak ada yang menghina? Ya, kita kan hina betulan, cuma nggak ngaku. Orang memuji kita aslinya yang dipuji itu adalah tutup dari Allah. Kalau dibuka siapa kita, gak ada yang memuji. Benar? Kenapa Abdullah Gimnastiar diundang ada di sini dan saudara-saudara yang terhormat berkenan mendengarkan? Tahu penyebabnya? Dua penyebabnya. Satu, Allah ngasih casing bungkus, casingnya tuh katanya kiai. Dan yang kedua, karena Allah menutupi aib, dosa, maksiat, kekurangan orang ini. Kalau dibuka saja aibnya, bubar seketika ruangan ini. Benar, ini benar. Hanya kata ditutupi Allah, kita dihormati orang. Kenapa Bapak dihargai istri? Karena istri Bapak tidak tahu kelakuan Bapak yang sebenarnya. Benar atau benar? Kalau dibuka oleh Allah, kita tidak akan pernah bisa kemana-mana. Dan dengarkan penghinaan orang kepada kita. Tidak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Dan saya kan sudah nyobain dihina rame-rame. Saya dengar, saya baca tulisan yang menghina. Demi Allah, cepek sekali penghinaan itu dibanding dengan apa yang Allah tutupi. Makanya nggak ada waktu bagi kita sakit hati. Karena nggak ada apa-apanya. Tuh si ibu itu tuh si banyak omong. Hanya disebut banyak omong. Berarti dia tidak tahu ibu banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak aib, banyak ketombe, banyak bekas bisul. Orang tidak tahu. Makanya orang-orang yang ikhlas nggak ada bangganya dipuji dan tidak sakit hati kalau dicaci. Biasa sajalah. Nggak ada waktu untuk sakit hati. Apa yang harus kita amalkan? Amalkan surat Ali Imran 134. Amalkan itu saja ciri orang yang takwa. Ciri orang yang takwa di surat tersebut kan 134 itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, senang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Orang takwa tuh cirinya bisa nahan amarah, wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang-orang. Enggak ada mau apa sakit hati, enggak ada kerjaan, belum tentu panjang umur. Maafkan, tapi dia tidak minta maaf. Gak ada apa-apa, maafkan saja.
Maafkan, itu perintahnya jelas. Surat Ali Imran 134. Kalau ingin bahagia, kalau ingin mulia, ingin jadi ahli takwa, senang berinfak dalam segala keadaan, menahan amarah, dan memaafkan orang-orang. Wallahu wa'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Sudahlah hadirin, jangan ribet dalam hidup ini. Ya, wah ada yang sudah nggak ada waktu untuk sakit hati, tidak ada waktu untuk benci ke orang. Mau ngapain? Halo. Tapi tetangga saya pelit, gak apa-apa, itu pilihan dia. Kita aja yang sedekah. Tapi kita mengucapkan salam, dia tidak jawab, mungkin kurang terdengar. Kedengeran, tapi dia nggak jawab, nggak apa-apa. Mungkin lagi fokus kepada masalahnya. Nggak ada hati kita kotor ke orang. Mau apa? Mau apa, man? Mau apa sakit hati? Untuk apa? Makanya kalau ada yang menghina kita, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Untung bukan saya yang menghina dia. Kalau ada yang menghina kita, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ini menjadi penggugur dosa. Ada yang menghina kita, alhamdulillah, menjadi jalan saya bisa bertobat. Karena boleh jadi saya dihina orang, karena saya suka menghina orang. Sekarang kembali kepada saya. Dihina, kita dapat alhamdulillah latihan menahan amarah. Dihina orang, kita dapat pahala memaafkan orang. Dihina orang, dapat pahala mendoakan kebaikan bagi orang. Gak ada ruginya bagi orang yang beriman tuh, kalau diniatkan jadi amal soleh. 4. Satu apa? Yang pertama 2, sesudah itu 3, yang barusan. Terus satu apa? Jangan selalu ingin diketahui orang. Perbanyak rahasia-rahasia. Sedekah rahasia, nolong orang rahasia. Ingat tuh yang gempar di Kanada, itu viral di mana-mana. Ceritanya begini, di dalam bis masuklah orang, supirnya ini orang Sikh, orang India yang pakai sorban itu. Nah, masuk di dalam bis itu, ini viral di TV banyak sekali di sana diumumkan. Cara Allah mengumumkannya ya. Ada orang homeless yang tidak punya sepatu. Di sana tiba-tiba ada seseorang diam-diam membuka sepatunya. Tidak ingin dilihat orang, buka pelan-pelan lalu digeser. Silahkan pakai sepatu. Sudah sampai di sini dekat rumah saya. Tiba-tiba turun saja. Dan orang itu melihatnya kagum. Tapi yang menolong ini pergi begitu saja, dipanggil tidak mau. Dia menghindar dari kamera. Karena ada kamera, dia berusaha supaya tidak terekam. Dia berikan sepatu kepada orang yang tidak dikenal. Dia turun tidak pakai sepatu, menuju akhirnya dicari. Ternyata beliau itu adalah seorang pemuda aktivis masjid di sana. Dan tetap tidak mau diketahui. Jadi minta kalau ada yang datang jangan tunjukkan saya. Dan viral di mana-mana ada pemuda masjid yang menolong orang dan sangat tidak ingin diketahui. Bahkan ketika dikunjungi masjid pun orang masjidnya melindunginya. Hebatnya orang yang ikhlas. Sampai ke masjid ini Pak informasinya. Benar? Berapa banyak yang ingin viral dan tidak ada yang nonton selain dirinya sendiri. 2 apa? Jangan ingin dilihat orang. Sama aja lah. Ada orang, gak ada orang, Allah ada. Jangan sampai di depan orang soleh, di belakang tidak soleh. Ciri orang tidak ikhlas. 3, jangan ingin dipuji. Jangan takut dicaci. Dua-duanya ujian. Kalau ada yang memuji kita, kembalikan kepada Allah. Kalau ada yang mencaci kita, syukuri sebagai jalan evaluasi diri. Jangan balas. Kalau orang menghina, kita balas hina lagi. Orang mencaci, kita balas caci lagi.
orang membeberkan aib, kita beberkan aib lagi. Terus mau apa kita sekolah? Mau apa kita datang ke majelis taklim? Kalau bisanya hanya meniru keburukan orang. Kalau orang milih berbuat jelek, kita milih apa yang Allah sukai. Dia membeberkan aib kita, kita tutup aib dia. Dia bicara jelek tentang kita, kita bicara yang baik tentang dia. Lakukan apa yang Allah sukai, jangan yang nafsu sukai. Itu orang Islam, itu bahagia tuh ada di sana. Dia pelit gak apa-apa. Kita nyebut orang pelit karena pengen dikirim. Dia tuh hajinya gak mabrur tuh. Kenapa Pak? Dia gak bawa oleh-oleh. Ngaco. Itu suudon. Jangan berharap dari makhluk. Hanya akan menghinakan diri kita. 4. Nah ini makin nikmat nih. Secara dunia. Jangan ingin dihargai, disanjung. Bedanya dengan dipuji cuma verbal. Tapi kalau sudah, nah kayak saya ini punten ya, turun tadi dari pesawat, dipersilahkan ke VIP. Udah, ujian Pak Gubernur juga begini ya Pak ya? Pak, ya kan begitu kita ini ujiannya. Langsung ada polisi lain, aduh, orang pada minggir, padahal sama-sama bayar zakat, pajak ya. Aduh malu itu, tapi kalau nggak begitu nggak nyampe. Sampai di sini, wah dihormati, itu waduh, bagi yang tidak hati-hati, ini nikmat sekali secara nafsu. Tapi saya diwanti-wanti oleh guru saya berkata begini, kalau suatu saat kamu ditakdirkan dihormati orang, sibuklah dengan apa yang Allah tahu tentang dirimu. Sehingga engkau tidak menikmati penghormatan orang kepadamu. Jadi caranya begitu Pak. Sambil dihormat, ya Allah engkau tahu sholat saya jarang khusyuk. Ibadah saya belum bagus. Sedekah saya sedikit, mata juga kotor. Jadi sambil dihormati orang, sambil ingat Allah tahu kebusukan saya. Allah tahu ibadah yang buruk, Allah tahu dosa, Allah tahu aib, Allah tahu kekurangan. Orang sibuk menghormati kita, tapi kita sibuk dengan Allah yang mengetahui diri kita. Insya Allah tidak akan menikmati. Tapi kita jangan acting, jangan hormati saya. Itu acting ya, itu namanya merendah untuk mengangkat diri. Sudah nggak apa-apa orang menghormat kita karena memang itu sudah bagian pekerjaannya, amal mereka. Yang penting jangan ingin dan jangan menikmati. Halo? Kita Pak, ini ke masjid banyak gini. Cuman saya nggak berani ngetes ya. Coba kalau ditanya, acungkan tangan yang bisa baca Fatihah, insya Allah ngacung semua. Tapi ketika ditanya begini, acungkan tangan yang paham arti Al-Fatihah, langsung menggelutung. Berapa banyak kita sholat tapi tidak mengerti Fatihah sekalipun tidak mengerti. Doa iftitah kita tidak mengerti. Rabbighfirli warhamni tidak mengerti juga. Tahiyat tidak mengerti, salawat tidak mengerti, ayat kursi juga tidak mengerti. Padahal kita sering melakukannya dan Allah tahu kita tidak mengerti. Makanya kenapa saya sudah baca ayat kursi tapi tetap ditipu setan? Setan juga tahu saudara tidak mengerti. Kata ada yang baca ayat kursi itu, kalau la ilaha illallah wal hayyul qayyum, wajahnya aja wajah tidak mengerti. Ayo, orang menghormati kita, padahal Allah tahu kita nggak ngerti apa-apa. Sholat kita ngelantur,
Sepertinya kita sholat, padahal selama sholat kemana aja? Orang datang nyalamin kita, ada yang cium tangan kita. Padahal Allah tahu tangan ini ahli maksiat. Ini nih, nanti bersaksi di sisi Allah. Nanti bersaksi ini. Tidak ada satupun yang kita lihat kecuali Allah akan menuntut. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui zinat mata, khianat mata, dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Oh, sekarang maksiat lebih gampang dengan ini. Dulu waktu kita muda ya, saudara yang masih muda, dulu waktu saya muda, Pak Gug pernah muda juga kan dulu. Kita rada susah maksiat ya. Lihat yang tidak halal digambar oleh orang. Sekarang di depan orang kita kelihatan soleh, tapi ketika menyendiri berzinah di sini nih matanya, berzinah pikirannya di sini. Allah tahu. Ini bersaksi nih, pasti. Nah makanya pada waktu kita dihormati orang, sibuk saja, saya ninggal layak. Hati ya, orang yang menghormati kita hargai, tapi jangan hanyut, jangan larut. Karena aslinya, coba punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Kalau tiap dosa, satu dosa mengeluarkan satu belatung. Seperti apa tubuh kita kan? Satu belatung. Kalau satu dosa, zina mata mengeluarkan satu belatung. Seperti apa mata ini? Belatung semua. Kalau satu dosa dari mulut mengeluarkan satu cacing. Seperti apa mulut ini? Cacing semua. Menjijikkan. Tidak ada yang akan menghormati kita. Walaupun kita pakai baju, pakai sorban, pakai pangkat. Kalau dibuka oleh Allah, menjijikkan. Apa coba amalan yang kita andalkan? Sebut apa? Sholat. Sholat kita jarang khusyuk. Baca Quran. Udah jarang baca Quran. Giliran baca juga nggak ngerti. Berapa banyak kita menghatamkan Quran, tapi belum pernah menghatamkan terjemah Quran. Ada yang setoran Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqaritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bagaimana Ustazah? Oh, ibu sudah hafal. Bagus sekali, lancar hafalannya. Selamat ya Bu. Selesai itu Al-Hujurat ayat 12, beres setoran, Ustazahnya pergi ngobrol sama ibu-ibu ini. Heran sekali ya Bu ya. Kenapa tetangga itu jarang ngaji ya? Jangan-jangan suaminya ini yang kurang ada. Dan ibu tahu nggak Bu? Ternyata tas yang suka dibawa ke kantor, ke pengajian itu ternyata tas mertuanya loh. Dan nyicil. Itu kerudungnya emang besar, tapi ternyata hatinya jelek. Tahu nggak ya barusan yang disetorkan apa? Wahai orang yang beriman, jauhi prasangka. Karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dia ghibah, berprasangka buruk. Wala tajassasu, jangan ngorek-ngorek aib orang. Dia ngorek-ngorek. Wala yaghtab ba'dukum ba'du, jangan bergibah. Dia bergibah. Padahal hafalannya bagus, tahsinnya benar, masalahnya dia tidak paham artinya. Berapa banyak kita ujung dengan sering baca Quran. Itu bagus baca Quran tuh hadirin. Tetapi kalau tidak paham artinya, terus kita ngamalkannya gimana? Halo? Kenapa sih jadi pada melongo begini nih pengajian bikin stres apa? Ya, saya lihat wajah. Kenapa pengajian jadi stres begini? Sebelum kesini kelihatan keren, sekarang jadi seperti terdakwa. Barokah, kata Imam Ibnul Mubarak, ciri orang yang dikehendaki Allah kebaikan,
Ini orang bekal baik nih ya, bekal sukses hidupnya. 3 cirinya. Pertama, dia sangat cinta kepada belajar, memahami, dan mengamalkan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau ada orang senang belajar agama dengan ikhlas, bukan untuk pujian, dan senang mengamalkan, itu udah ciri pertama. Ciri yang kedua adalah dia tidak cinta terhadap dunia ini. Jadi lihat dunia tuh nggak ada kagum-kagumnya, dan tidak pernah lengket dunia ini di hatinya. Ijhad fi dunya yuhibbukallah, wajhad fi ma'indan nas yuhibbukan nas. Jadi ciri orang yang bekal sukses, lihat dunia ini biasa aja, semuanya milik Allah. Dunia ini cuma ujian dari Allah. Tidak ada kagum kepada dunia tuh. Lihat mobil bagus, ya udah, mobil bagus ya bagus, indah. Tapi nggak ada lengket di sini, merasa hebat dengan punya mobil bagus, merasa mulia. Itu kan mobil cuman kaleng, besi, kaca, plastik begitu kan. Kita tidak mengasosiasikan diri sukses, mengasosiasikan diri keren, hebat hanya dengan casing. Itu tidak cinta dunia. Mungkin dikasih kekayaan seperti Nabi Sulaiman, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah juga orang yang sangat kaya, tapi tidak lengket di sini. Nah, kalau orang bekal sukses, bekal baiknya langgeng, tidak lengket dunia ini. Kayak tukang parkir lah, banyak mobil, tidak sombong, ganti-ganti, tidak takabur, diambil sampai habis nggak sakit hati. Ya. Kenapa? Kenapa? Ya, bukan punya dia, ya kan? Maka sebenarnya cuman ujian saja. Dan yang ketiga cirinya adalah dibuka hatinya oleh Allah, bisa melihat kekurangan diri. Jadi kalau orang sibuk nyalahin orang, itu ciri-ciri nggak akan bisa tobat. Kenapa dia susah tobat? Karena sibuk melihat kekurangan orang lain. Oleh karena itu ketika kita dikagumi orang, dihormati orang dengan casing yang ada ini, harta, gelar, pangkat, jabatan, yang beruntung itu adalah yang dibuka hatinya oleh Allah, bisa jujur melihat siapa dirinya. Coba nanti malam tulis tuh waktu habis tahajud, kebaikanku, udah gitu tulis keburukan diriku, jujur tulis saja, jangan sampai dilihat orang. Kita akan kaget sekali betapa kita tuh hina dina yang aslinya. Ya. Terakhir, udah habis belum waktunya? Loh, orang sini tidur jam berapa? Di Bukit Tinggi kan cepet bobo, cepet naik ya kan? Jadi jam 9 biasa bobo, nih udah mulai teler hadir. Yang kelima, latihan ikhlas adalah jangan ingin dibalas budi. Ulangi. Saya nggak tahu bahasa Indonesia yang paling baik pakai i atau tidak tuh. Jangan ingin dibalas budi. Benar gitu? Terserahlah. Saya mohon maaf kepada yang lebih paham ya. Artinya apa? Lakukan, lupakan. Ulangi, lakukan, lakukan, lakukan. Kalau kita bisa seperti ini, oh bahagia. Lakukan, lupakan. Kenapa? Dengar hadirin, aslinya ya, aslinya kalau kita berbuat baik, aslinya itu adalah Allah yang berbuat baik. Misal kita nyumbang ke anak yatim, itu aslinya bukan kita yang nyumbang ke anak yatim, tapi Allah memberi rezeki ke anak yatim, dan kita dijadikan jalan sebagai ujian. Udah dibilangin dari tadi semuanya ujian. Ujian. Kalau ketika kita ngasih ke anak yatim, kemudian anak yatim
Bu, Pak, terima kasih banyak ya, Bapak Ibu sudah menyekolahkan saya bisa belajar, saya bisa punya baju. Terus kita ngomong begini, makanya kamu yang rajin ya, gak gampang loh nyiapin uang sebanyak ini. Ini susah payah tahu saya menyekolahkan kamu. Habis itu ada sayanya. Harusnya apa? Nah, semua ini adalah rezeki dari Allah. Bapak dan Ibu hanya jadi jalan saja. Bersyukurlah kepada Allah, manfaatkan sebaik-baiknya, dan doakan agar ibu bapak bisa istiqomah menjadi jalan kebaikan. Enak tidak? Jawab hadirin, enak. Tapi saya tidak boleh berharap dari makhluk ya. Bu, dengar. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Jawab mumpung teori gampang hadirin ya. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Kalau kita mengingat jasa baik kita ke orang lain, jadi bahagia atau jadi galau? Galau, karena itu salah. Kalau kelakuan kita benar, hati kita diberi sakinah. Kalau kelakuan kita salah, hati kita dibuat resah oleh Allah. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Jawab. Ingat ya, ini sudah ada tukar jawab ini nih. Jangan, karena bukan kita yang berbuat baik, Allah yang berbuat baik. Kita beruntung dijadikan jalan. Wah, Agim membangun Darut Tauhid seperti ini, seperti itu. Tidak. Darut Tauhid sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum saya ditakdirkan ada di dunia ini. Saya dan kawan-kawan cuma diuji oleh Allah terwujudnya apa yang Allah tetapkan dari awal. Allah merasa ini ide saya, ini perjuangan saya, ini jerih payah saya. Ujub namanya. Itu dari Allah. Ini rumah Allah. Yang membangun Allah. Yang diuji adalah yang ditakdirkan jadi jalan. Kalau ikhlas dapat pahala. Ujub, riya, hilang tuh pahala. Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Jawab hadirin, jangan bikin saya emosi ya. Perlukah kita menunggu orang lain terima kasih? Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita? Jawab mumpung teori ini, praktek beda lagi ya. Praktek harus pakai perjuangan. Jangan disebut-sebut. Lupakan. Kita tes ya. Bu, jawab ya Bu ya. Kalau suami ibu mengatakan begini, hei istriku, saya ini suamimu. Saya yang membanting-banting tulang. Ini suami tukang daging hadirin. Meres-meres keringat. Demi kalian, ini rumah saya yang bangun. Saya jerih payah, cicilan saya ini. Kalian makan, saya itu, tetesan keringat saya. Kalian pergi ke sana sini naik kendaraan. Siapa yang beli kendaraan? Saya. Yang ngebensinin? Saya. Saya tahu. Bu, suami pamer jasanya. Apa yang ibu rasakan? Jadi bahagia atau jadi enek Bu? Dengerin tuh, enek hadirin. Saya ceramah dimanapun, kalau materi ini yang dibahas jawabannya sama. Ibu-ibu itu enek kalau dengar suaminya pamer jasa dan kebaikan. Begitu ya Bu? Apakah ibu jadi makin sayang atau jadi sebel? Tuh, sebel. Jadi kalau ada orang yang pamer jasa dan kebaikan, ibu jadi enek dan sebel ya Bu? Betul Bu? Sama kami juga Bu. Kalau ibu udah ngomong, ibu tuh capek Pak. Ini mual di situ.
Udahlah, capek itu kan penggugur dosa. Mayusibu musliman min nasobin wala wasobin, tidaklah menimpa kepada seorang muslim capek, lelah, sakit, wala hammin cemas, wala husnin sedih, wala adan diganggu orang, disakitin orang, wala ghalmin susah, serba susah, hatta syaukati yusyakuha, hingga tertusuk duri sekalipun, illa kafarallahu biha min qataya, kecuali Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Jadi jasa itu penggugur dosa. Udah, nikmati. Sakit itu penggugur dosa. Nikmati, hadirin. Diganggu orang itu penggugur dosa. Nggak usah rewel. Kalau kita sabar, nanti Allah ngasih jalan keluarnya. Ya Bu? Apa? Nggak boleh ke anak-anak. Ini ibumu, nak. Ini ibumu. Anak-anak udah tahu. Ibu yang hamil. Ibu yang melahirkan kalian. Ibu yang menyusui. Mungkin di hati anak, siapa suruh? Nggak pesen lahir dari ibu yang rewel begini. Nggak boleh. Lakukan, lupakan. Gimana kalau kita sudah berbuat baik, ternyata kebaikan kita tidak dihargai, bagaimana? Jawab. Kita udah berbuat baik, tapi kebaikan kita tidak dihargai, bagaimana? Tidak apa-apa. Apa urusan kita dengan pujian orang? Ha? Tapi saya sudah berbuat, ternyata atasan saya tidak menghargai, ya nggak ada masalah. Bagi kita kan berbuat baik itu perintah Allah. Al-Baqarah berapa? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. 291 Al-Baqarah 291. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Karena Allah, innallaha, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi kenapa kok Bapak di kantor kok jujur sekali? Pengen naik pangkat ya? Pengen terkenal ya? Pengen karirnya bagus? Gak ada urusan, Pak. Saya datang ke kantor disiplin karena ini amal soleh saya. Allah yang nyuruh dan Allah menyukainya. Perkara mau kepilih jadi ini itu terlalu kecil. Bagi saya yang paling penting saya bekerja Allah ridho. Bapak sudah berbuat yang terbaik, tapi prestasi Bapak diakui oleh atasan, ya terserah. Saya berbuat baik di kantor karena Allah yang nyuruh dan Allah menyukai. Tapi nanti gaji Bapak nggak naik-naik. Oh, rezeki urusan Allah. Yang penting saya kerja, Allah ridho. Terserah atasan saya mau suka atau tidak, itu masing-masing. Allah maha dekat, Allah maha melihat. Bagi saya Allah ridho sudah cukup segala-galanya. Beres. Kenapa ibu kok baik sekali ke suami, padahal suami ibu segitu galaknya, segitu judesnya, tapi ibu kok sabar sekali? Oh, karena bagi saya suami saya itu ladang amal, bukan Tuhan saya. Saya berbuat baik karena Allah menyuruh. Nanti di yaumul hisab itu masing-masing. Oh, suami saya mau menghargai atau tidak, itu amal suami. Yang penting bagi saya adalah saya ditakdirkan jadi istri, bisa berbuat yang terbaik supaya Allah, Tuhan saya ridho. Selesai. Ibu, Bapak ngedidik anak, kok anaknya nggak tahu balas budi? Padahal Bapak sudah, saya tidak bisa membulak-balik hati anak. Hanya Allah yang kuasa membulak-balik hati anak. Tugas saya sebagai orang tua adalah jadi tauladan, bisa memperbaiki diri, karena kunci anak soleh adalah orang tuanya jadi ahli takwa. Kita tidak bisa membulak-balik hati anak. Anak belum balas budi, gak apa-apa. Baik terus ke anak. Baik terus ke anak. Jangan galak. Karena yang ngebulak-balik hati anak bukan kita. Kita itu mendidik anak adalah untuk amal
soleh. Kenapa kok adik kepada orang tua kok baik sekali pada orang tuanya, ke adik kayak gitu? Oh, saya berbuat baik ke orang tua karena Allah memerintahkan. Allah lah yang membulak-balik hati orang tua. Itu paling enak hidup kayak gitu, hadirin. Ini hujan di luar? Alhamdulillah. Jangan ada yang mengeluh, hadirin. Pertama, mengeluh tidak akan menghentikan hujan. Yang kedua, mengeluh hanya membuat tidak ridho ke takdir. Dan tidak ridho ke takdir itu membuat Allah tidak suka ke kita. Terserah Allah. Allah menurunkan hujan, berarti Allah nyiapkan makanan untuk makhluk-makhluknya. Nyiapkan cadangan air. Nggak ada komplain. Indah semuanya. Halo? Enak hidup begitu, hadirin. Selalu bersyukur dalam segala keadaan. Nanti gimana? Oh, kami pulang basah. Ya. Belum tentu nanti masih hujan, benar? Tapi gimana kalau nanti hujan kami keluar? Ya berarti basah, ya. Tinggal dikeringkan. Apa anehnya sih? Jangan ribet dengan yang belum terjadi, ya. Sempurnakan aja yang ada sekarang. Begitu? Udahlah, jangan ngarep apa-apa dari makhluk, bikin sakit hati. Bu, ibu, mau bahagia? Mau bahagia? Jangan terlalu cinta sama suami ibu. Maaf ya Pak ya, model-model, maaf ya Pak ya. Model sudah bisa diharapkan. Boro-boro ngebahagiakan istrinya, ngebahagiakan diri sendiri aja susah, benar Pak? Salah satu kunci bahagia adalah tidak berharap dari makhluk. Nah, WA nggak dibalas ya nggak apa-apa, balas aja sendiri oleh kita, benar? Gimana? Ini contreng udah 2, biru lagi, di atasnya ada tulisan online, tapi kita nggak dibalas ya nggak apa-apa lah. Dulu juga nggak ada HP baik-baik saja, ya kan? Kenapa sekarang serba emosi? Berbaik sangka, siapa tahu lagi sibuk, siapa tahu udah baca pas mau nulis lupa, mungkin udah ditulis tapi lupa send. Udahlah, baik sangka, jangan kotorin hati, jangan dibuat ribet hidup ini. Setuju? Kita mau ucapkan salam, dia nggak balas, Assalamualaikum, dia diam aja, ya sudah nggak apa-apa. Mungkin lagi fokus, mungkin kurang terdengar. Kenapa kita harus jengkel? Kita kan beramal karena Allah, bukan supaya dia jawab, benar? Bapak mau itikaf, Bu, saya izin itikaf ya malam ini, kata istrinya begini. Hah? Itikaf? Dari mana asal usulnya? Gak ada sejarahnya sih Bapak itikaf. Jumatan aja jarang, masa itikaf? Justru itu Bu, Bapak udah tua, belum tentu panjang umur. Tadi dengar ceramah, tobat, Bapak ingin itikaf, nggak percaya Pak, nggak ada sejarahnya, Bapak soleh. Giliran mau benar nggak dipercaya, nggak usah marah Pak. Ya udah, saya itikaf di masjid. Besoknya ditanya istri, kemana aja keluyuran semalam Pak? Nggak keluyuran Bu, itikaf. Kenapa di WA kok nggak balas? Ya saya matiin deh alasan. Bu, Allah jadi saksi. Saya berkata sejujurnya, saya itikaf. Nggak percaya. Kata istri begitu, nggak usah marah. Ya kalau ibu nggak percaya ya nggak apa-apa. Yang penting Allah tahu saya itikaf. Itu juga udah saya lihat di YouTube. Kata si Agim kayak gitu ya, niru. Saya yang disebut-sebut. Nggak usah marah. Ngapain marah? Kan Allah udah tahu kita itikaf, benar? Tapi istri saya kok nggak percaya. Emang dari dulu juga nggak pantas dipercaya ya kan? Tinggal doa, ya Allah, Engkau tahu saya itikaf, Engkau tahu istri saya tidak percaya. Ya memang selama ini juga saya suka ngebohong, ampun ya Allah. Kalau Allah mau nolong, nanti istrinya pas belanja sayur, kata tetangga, Bu, terima kasih ya, terima kasih apa? Sampaikan ke suaminya terima kasih. Loh ada apa Bu?
Ya kan suami saya diajak itikaf oleh suami ibu. Sekarang suami saya berubah jadi lebih sopan, ibadahnya bagus. Alhamdulillah berkah diajak suami ibu. Kalau Allah mau ngebela akan ada jalannya. Pulang ke rumah, kata istri, "Pak, maaf ya, saya sudah suudzon. Ternyata kata tetangga benar, papa itu itikaf." Nah, ujian buat suami. Makanya, nah gagal. Makanya saya nggak soleh-soleh. Kalau si istri ngomong gitu, udah dibela oleh Allah. "Iya bu, nggak apa-apa. Ibu nggak percaya ke saya kemarin, wajarlah. Sayanya juga selama ini nggak benar, baru belajar benar. Doakan aja ya bu, supaya saya bisa benar-benar ikhlas." Tuh, begitu tobat aja harus ikhlas. Enak hadirin, enak hidup ini. Kalau nggak ngarep apa-apa dari makhluk, senanglah ya. Rezeki semua digenggam Allah, karir semuanya Allah yang menentukan, kemuliaan semuanya dalam kekuasaan Allah. Jangan risaukan apa yang menjadi janji dan jaminan Allah. Risaukanlah kalau kita tidak ikhlas dan tidak benar dalam hidup ini. Masya Allah. Udah waktunya bobo ya. Tujuh bangunan, udah waktunya tidur ayatnya ya, supaya bisa tahajud. Terima kasih ya, udah nggak usah yang panjang-panjang, udah panjang ini. Kawan-kawan sekalian, kita belum tentu panjang umur. Jangan terlalu cemas dengan yang belum terjadi, ya. Wah, nanti saya gimana nih? Tahun 2024 siapa ya presidennya? Udahlah, sekarang aja ya doain presiden yang ada, ya. Nanti pada waktunya nyoblos istiqoroh. Bismillahirrahmanirrahim. Coblos, mana kira-kira yang paling amanat? Udah itu, ya susah. Nanti gimana kalau yang jadinya bukan pilihan kita? Ya nggak apa-apa. Terus aja doakan kebaikan. Kan yang menjamin kita tuh bukan presiden. Yang menjamin kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan busuk hati. Jangan pecah silaturahim hanya karena urusan duniawi kayak gini. Ya. Kita tidak boleh merasa hidup kita akan jadi baik kalau presiden. Enggak. Hidup kita jadi baik kalau kita kuat iman dan amal soleh. Itu yang membuat kita jadi baik. Apapun keadaan, kalau kita beriman makin teguh dan waktunya jadi amal soleh, insya Allah Allah berikan yang terbaik bagi kita. Jelas hadirin? Nggak ada lagi kecebong dan kampret. Sudah bersatu, apa namanya? Kecepret, Pak. Ada yang nanya, maksa. Siapa mirip? Gak, saya nggak akan ngomong. Saya mendingan ngajak akur aja lah. Udah kapok. Ribut-ribut. Karena bagian saya ngajak akur saja. Ya, ngajak tenang, berpikir jernih, dan sibuk dengan berbuat kebaikan. Ada yang mahasiswa, nanti katanya kalau saya lulus saya dapat kerjaan enggak? Saya nggak tahu. Saudara nggak usah mikirin lulus, belum tentu hidup. Sekarang aja kuliah yang benar, sholat yang bagus, tepat waktu, berjamaah, belajar yang sungguh-sungguh, tiap waktu jadi kebaikan. Nanti Allah yang urus. Katanya nanti resesi, mau dolar, gak apa-apa. Yang penting kita disukai Allah. Yang penting hari ini, saat ini kita penuhi dengan amal soleh. Itu yang terpenting. Besok belum tentu hidup. Saya nggak ada jaminan besok bisa ceramah di Padang. Nggak ada jaminan bisa pulang lagi ke pesantren. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Yang penting saat ini lakukan yang terbaik. Sholat jangan ditunda. Baca Quran sebisanya diperbanyak dengan artinya. Ada uang sedekah, mumpung bisa sedekah. Wajah senyum, ngomong baik, gak usah segala ditanyakan yang gak perlu, gak usah segala diobrolkan. Mending banyak zikir, banyak istighfar. Kalau mati udah gak bisa zikir lagi. Mau ngapain segala dibahas kalau bukan urusan kita.
Urusan kita ini, dosa kita nih, siapa yang mikul? Jangan terlalu cemas dengan yang akan terjadi. Semuanya dalam kekuasaan Allah. Kalau tiap waktu kita diisi terus dengan kebaikan. Lihat sampah pungut, lihat ada orang perlu bantuan, bantu dengan ikhlas terus. Ada kucing lapar, kasih makan. Lihat banyak burung, siapkan air di sana. Apa saja yang bisa kita lakukan terus tiap detiknya. Itulah sebetulnya yang akan membuat hidup kita bahagia. Sepanjang ikhlas. Gak usah pamrih apapun dari makhluk. Bekal datang balasan dari Allah lewat pintu mana saja. Gak usah dirisaukan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Sing ikhlas hadirin. Stop berharap dari makhluk. Merdeka hidup ini. Dan Allah akan mencukupi kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hatinya cukup Allah saja, Allah akan cukupi segala keperluan kita. Allah tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Bentuknya, waktunya. Gak usah risau. Gak usah risau. Terima kasih. Pak Gubernur akan menyampaikan sesuatu.